Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fahira Rifai. I am from class E. So di video kali ini I will explain about noun. Noun adalah kata benda yang digunakan untuk menyebut nama orang, tempat, hewan, benda, ide, atau gagasan. Mungkin ada beberapa orang ketika mendengar kata benda yang terbayang di pikirannya benda mati yang ada di sekitarnya seperti sepatu, pena, motor, dan benda-benda lainnya. Apakah semua itu sudah cukup? Mungkin ada beberapa guru yang menerangkan kalau noun itu ada 3. Apa itu? Person, place, thing. Orang, tempat, benda. Tapi tahukah kamu, kata benda yang dimaksud di sini bukan hanya itu. Lalu apa saja sih yang termasuk noun? Nah, di sini ada 6 kategori, yaitu orang, person, tempat, place, hewan, animal, tumbuh-tumbuhan, plant, benda, thing, and abstract. Yang pertama ada orang atau person. Dalam pikiran kita, kalau orang pasti yang terbayang laki-laki dan perempuan, padahal tidak cuma itu. Contohnya nama. Nama juga termasuk person. Misalnya di sini Adam. Terus yang kedua itu title. Jadi ada namanya job title, yaitu pekerjaan atau posisi kamu di sebuah perusahaan ketika kamu seorang karyawan. Terus bisa jadi posisi kamu di organisasi itu apa? Kalau kamu seorang mahasiswa, contohnya jadi ketua hima. Jadi itu termasuk title. Di sini contohnya Adam is a student. Adam seorang siswa. Lalu yang kedua ada gender, seperti man, woman, boy, girl. Di sini gender Adam man. Kemudian ada age, contohnya teenager, seorang remaja. Jadi jelas ya kalau di sini kamu pikir person adalah laki-laki dan perempuan saja, itu penjelasannya belum cukup, karena person lebih ke cara bagaimana kita mendeskripsikan seseorang dari segi nama, title, gender, dan age. Selanjutnya ada tempat atau place. Nama tempat misalnya Jakarta. Nah, setiap nama orang atau nama tempat itu harus diawali dengan huruf kapital. Nama juga termasuk bagian dari tempat, seperti kota Jakarta, Pulau Jawa, Pulau Bali, dan lain-lain. Terus yang kedua, building. Misalnya school, sekolah, mosque, masjid, park, taman, dan lain-lain. Juga termasuk place atau tempat. Selanjutnya ada location. Letaknya seperti in the east, di bagian timur, in the northeast, di bagian timur laut, west, barat, etc. dan lain-lain. Dan ini yang terakhir ada abstrak. Jadi abstrak place itu tidak berwujud seperti surga dan neraka, bahwa setelah meninggal akan ada namanya tempat yang kekal dan abadi, yaitu surga dan neraka. Tempat ini tidak bisa kita rasakan dan tidak ada wujudnya, namun kita yakini keberadaannya. Nah, itu namanya abstract place. Next, ada animal atau hewan, termasuk kategori noun atau kata benda yang law atau hidup. Dia bisa bergerak, bisa kita lihat, bisa kita sentuh, dan bisa kita rasakan. Contohnya seperti cat. Kalau di luar negeri berbicara tentang hewan, pasti dia bilangnya she atau he. Contohnya, I have cat, her name is Laura, she is very beautiful. Kata ganti hewan kan biasanya menjadi it, karena dia benda, bukan orang. Tapi kenapa kucing ini dipanggil he atau she? Jawabannya karena dia hidup, bergerak, dan ada jantan dan ada betina. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan atau plant. Tumbuh-tumbuhan memang hidup, akan tetapi dia tidak bergerak seperti hewan dan manusia. Dia hanya tenang di tanah di mana dia tumbuh, kecuali kamu pindahkan sendiri ke pot. Makanya untuk plant kata gantinya it, they, or them. Contoh kalimatnya, orchids are beautiful plants with bright flower, and you can grow them in a pot right at home. Jadi kata gantinya them, karena dia dianggap in animal, yaitu tidak hidup. Selanjutnya ada benda mati. Nah, kita sering beranggapan kata benda yang terbayang pasti benda yang tidak bernyawa seperti sepatu, pena, motor, dan lain-lain. Kalau ini sudah pasti tahu lah ya, benda yang ada di sekitar kita yang tidak bernyawa disebut thing. Kemudian ada abstrak. Jadi ada kata benda yang dinamakan abstract thing. Dia tidak berwujud dan tidak melibatkan kelima panca indera manusia seperti ide, gagasan, konsep. Jadi yang ada di pikiran kita. Contohnya love. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang,
tapi kita bisa merasakannya, karena cinta itu cuma ide yang ada di pikiran kita, tapi tidak berwujud. Contoh lainnya freedom atau kebebasan, asal katanya free atau bebas, yang merupakan kata sifat bukan kata benda, tapi di sini freedom masuk ke kata benda karena menggambarkan suatu keadaan yaitu keadaan bebas. Begitu juga happiness. Happy termasuk kata sifat bukan kata benda, tapi happiness termasuk kata benda karena dia juga menggambarkan suatu kebahagiaan, sama dengan freedom. Lalu bagaimana dengan uang? Apakah uang itu memang benar adanya? Pasti kalian bilang, ya iyalah dia berwujud dan ada di dompetku. Tapi kenyataannya ketika kalian mengeluarkan uang, pasti ada dua benda kan? Hanya ada kertas dan logam. Jadi uang itu cuma ide atau gagasan yang dimasukkan ke dalam benda seperti kertas dan logam tadi. Jadi uang termasuk kata benda yang abstrak. Contoh berikutnya yaitu peri, manusia bersayap seperti butterfly sambil memegang tongkat ajaib. Dia tidak nyata tapi ada dibuat orang gambarnya, bahkan dibuatkan film animasinya. Dia masuk kategori kata benda karena kita bisa menggambarkannya hanya ada dalam pikiran kita. Lalu ada lagi yang namanya subjek atau mata pelajaran atau mata kuliah seperti matematika. Apakah kamu tahu rasanya angka 2, memegang angka 2? Tapi angka ini bisa kita gunakan sehari-hari, jadi dia cuma ide atau gagasan saja. Begitu juga dengan subjek lain. Dan yang terakhir ada kata benda abstrak yang berhubungan dengan aktivitas seperti swimming, renang. Kata dasarnya swim, yaitu berenang. Dan kita tahu itu kata kerja, bukan kata benda. Dia di kata benda karena swimming itu renang, dan renang di sini hanya sebuah ide di dalam sebuah kegiatan dan aktivitas. Mungkin itulah tadi penjelasan singkat dari saya apa itu noun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.